Setiap malam, tubuhnya hancur perlahan, sementara pelakunya tersenyum dari balik dinding rumah sebelah. Selamat datang di ilmu hitam. Aku masih ingat jelas hari pertama Rina menempati rumah itu. Sebuah bangunan baru yang berdiri paling mencolok di ujung gang sempit. Seolah tak peduli dengan rumah-rumah lain yang kusam dan sudah puluhan tahun tak berubah. Catnya masih terlalu putih untuk ukuran kampung ini. Pagar besinya berkilat. Dan di halaman terparkir mobil yang belum genap sebulan keluar dari dealer. Sejak pagi, orang-orang berlalu lalang dengan tatapan yang sama. Takjub, kagum, sekaligus sesuatu yang sulit disebutkan. Rina keluar masuk rumah dengan wajah cerah. Senyumnya mudah sekali merekah. Mungkin karena bertahun-tahun hidup susah, kini akhirnya terbayar. Ia tak sadar bahwa setiap langkahnya sedang diperhatikan. Bukan hanya oleh mata yang terang-terangan, tapi juga oleh mata yang bersembunyi di balik tirai jendela rumah sebelah. Rumah itu milik Busari. Perempuan itu sudah lama tinggal di sana. Janda, pendiam, jarang bertegur sapa, dan lebih sering terlihat duduk dekat jendela saat sore datang. Sejak rumah baru Rina berdiri, kebiasaan Busari berubah. Tirai jendelanya hampir tak pernah tertutup penuh. Ada celah kecil yang cukup untuk mengintip, cukup untuk menghitung apa saja yang kini dimiliki tetangganya. Akhirnya jadi juga rumahnya, gumam Busari suatu sore. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi matanya tajam menelusuri setiap sudut bangunan itu. Di dalam rumah barunya, Rina tak memikirkan apapun selain rasa syukur. Ia menyentuh dinding, lantai, perabot baru yang masih berbau kayu. Semua terasa seperti mimpi. Ia menata ruang tamu dengan bangga, memotret sudut-sudut rumah, lalu mengunggahnya tanpa ragu. Bukan untuk menyombongkan diri, setidaknya begitu yang ia yakini, melainkan karena ingin berbagi kebahagiaan. "Mas, lihat deh, rumah kita akhirnya kayak gini," katanya pada Ardi sambil senyum lelah tapi puas. Ardi hanya mengangguk, meski ada perasaan tak nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Bukan karena rumah itu, melainkan karena suasana sekitar yang terasa berbeda. Sejak renovasi dimulai, ia merasa kampung itu menjadi lebih sunyi. Sapaan tetangga berkurang, senyum tak lagi setulus dulu. Sore itu, Rina bertemu Busari di depan pagar. Sebuah pertemuan singkat tapi meninggalkan kesan yang aneh. "Rumahnya bagus ya," kata Busari sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Alhamdulillah Bu, doain saja," jawab Rina ringan. Busari mengangguk pelan. Rezeki memang gak kemana, tapi kadang rezeki juga bikin orang lupa diri. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa Rina merasakan dingin di tengkuknya. Ia hanya tertawa kecil, mengira itu sekedar nasihat orang tua. Ia tak tahu bahwa kata-kata itu bukan nasihat, melainkan penilaian. Sejak hari itu, Rina merasa ada yang berubah. Setiap kali ia membuka pintu rumah, seperti ada tatapan yang mengikuti. Bukan rasa diawasi secara nyata, tapi tekanan halus yang menempel di dada. Namun ia menepis perasaan itu. Ia terlalu sibuk menikmati hidup barunya, emas di pergelangan tangan, perabot yang tak lagi reot, dan rasa aman yang selama ini tak pernah ia miliki. Di sisi lain tembok, Busari semakin sering duduk diam berjam-jam. Tangannya kadang mengenggam, kadang gemetar. Ia mendengar tawa Rina, suara mesin mobil, dan langkah kaki yang terasa menghina telinganya. "Dulu, aku juga bisa," bisiknya sendiri. "Dulu aku juga punya semua itu." Malam pertama di rumah baru berlalu tanpa kejadian aneh. Namun udara terasa berat, seolah tembok-tembok menyimpan dengusan napas yang bukan milik penghuni. Rina mengira itu hanya adaptasi dengan tempat baru. Ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, rumah tersebut bukan hanya menjadi simbol keberhasilan, melainkan juga sasaran. Karena di kampung kecil itu, tak semua orang bisa menerima kebahagiaan orang lain. Dan ketika iri mulai tumbuh, ia jarang berhenti hanya sebagai perasaan. Rina tidak pernah merasa sedang memamerkan apapun. Baginya, semua yang ia lakukan hanyalah bentuk syukur setelah bertahun-tahun hidup pas-pasan. Setiap barang baru di rumah itu punya cerita panjang tentang utang yang lunas, kerja lembur yang tak terhitung, dan doa-doa yang diam-diam ia panjatkan di malam hari.
Tapi syukur, ketika dipertontonkan terlalu terang, seringkali berubah wujud di mata orang lain. Pagi-pagi sekali, Rina sudah sibuk mengambil gambar. Sudut ruang tamu yang rapi, meja makan dengan taplak baru, lemari kaca berisi perhiasan yang dulu hanya bisa ia lihat dari etalase toko. Ia memilih foto terbaik, menambahkan keterangan singkat, lalu mengunggahnya. Alhamdulillah, pelan-pelan tercapai, tulisnya. Tak ada kata sombong di sana, namun unggahan itu menyebar cepat. Tetangga yang dulu hanya tahu Rina sebagai perempuan sederhana, kini melihat hidupnya dari layar ponsel, lengkap dengan kilau yang terasa menyilaukan. Di rumah sebelah, Bu Sari memandangi layar kecil di tangannya lebih lama dari biasanya. Jemarinya berhenti di satu foto. Foto Rina tersenyum di depan lemari perhiasan. Pelan-pelan tercapai, ulangnya lirih. Bibirnya melengkung tipis. Cepat sekali pelannya. Sejak hari itu, Bu Sari jadi sering muncul di sekitar rumah Rina. Kadang berpura-pura menyapu halaman, kadang berdiri di warung depan gang sambil mengobrol. Setiap kali Rina keluar rumah dengan tas baru atau gelang berkilau di pergelangan tangan, tatapan itu selalu ada. Diam, menilai, dan menyimpan sesuatu yang tak terucap. Suatu sore, Rina pulang membawa beberapa kantong belanjaan. Bu Sari kebetulan lewat dan berhenti sejenak. "Belanja lagi?" tanyanya santai. "Iya Bu, buat isi rumah," jawab Rina sambil tersenyum. Bu Sari mengangguk pelan. "Enak ya, sekarang tinggal beli, nggak perlu mikir panjang." Rina tertawa kecil. "Dulu juga mikirnya panjang, Bu." Jawaban itu membuat Bu Sari terdiam. Ada jeda yang canggung sebelum ia melangkah pergi. Rina tidak menyadari bahwa kalimat sederhana itu justru menancap lebih dalam, seolah mengingatkan seseorang pada kegagalan yang belum selesai ia terima. Malamnya, Rina kembali membuka ponsel. Notifikasi berdatangan, komentar pujian, tanda suka, ucapan selamat. Semuanya membuatnya merasa dihargai. Ia tidak tahu bahwa di antara komentar itu ada mata yang membaca dengan hati yang mengeras. "Pamer terus, nanti ada balasannya," gumam Bu Sari di rumahnya yang gelap, hanya diterangi lampu redup. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tapi terasa nyata di lidahnya. Ardi sebenarnya sempat mengingatkan, "Rin, gak semua orang senang lihat kebahagiaan kita," katanya pelan. Rina menghela nafas. "Mas, masa iya kita harus sembunyi terus? Kita gak nyakitin siapa-siapa." Ardi tidak menjawab. Ia hanya memandang keluar jendela, ke arah rumah Bu Sari yang lampunya belum juga mati. Hari-hari berikutnya, pamer kecil itu terus berlanjut, tanpa disadari. Rina mengenakan perhiasan ke pengajian, memarkir mobil sedikit menjorok ke jalan, dan membiarkan pintu rumah terbuka lebar agar cahaya dan isi rumah terlihat jelas. Semua dilakukan tanpa niat buruk, tapi setiap detail itu seperti menambahkan satu lapisan panas di dada orang lain. Bu Sari mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul justru bayangan rumah megah di sebelahnya, tawa Rina, dan kilau emas yang seolah mengejek hidupnya yang stagnan. Ia merasa kecil, tertinggal, dan tak dihargai oleh dunia yang sama-sama ia pijak. "Kalau aku di posisimu, aku gak akan seberisik itu," bisiknya pada bayangan sendiri. Namun kenyataan sudah terlanjur berjalan. Apa yang bagi Rina hanyalah kebahagiaan yang ingin dibagi, bagi Bu Sari berubah menjadi duri yang terus menusuk. Dan ketika perasaan itu dibiarkan terlalu lama, ia tak lagi mencari alasan, hanya mencari jalan keluar. Tanpa Rina sadari, setiap unggahan, setiap senyum, setiap kilau harta perlahan sedang mengundang sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekedar bisik-bisik tetangga. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, bahkan suara serangga terdengar biasa saja. Rumah baru itu terlihat tenang, terlalu tenang, seolah ikut tertidur bersama penghuninya. Rina memejamkan mata dengan perasaan lelah yang wajar. Pikirannya masih dipenuhi rencana kecil untuk esok hari, tentang tirai yang belum terpasang, rak dapur yang perlu dibeli, dan hidup yang akhirnya terasa berjalan lurus. Namun di tengah malam, ia terbangun dengan napas tercekak.
Bukan karena mimpi buruk, bukan pula karena suara keras, melainkan karena dadanya terasa ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat, berat, dingin, dan membuat udara seolah enggan masuk ke paru-parunya. Rina membuka mata perlahan. Gelap, tapi bukan gelap biasa. Gelap itu terasa padat, seperti memiliki bentuk. Bau aneh menyusup ke hidungnya. Busuk, amis, seperti besi berkarat bercampur tanah basah. Bau yang tidak mungkin berasal dari rumah baru yang masih bersih. Jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada tangan tak kasat mata menahan dari segala arah. "Mas," suaranya keluar lirih, nyaris tak terdengar. "Mas, bangun." Ardi menggeliat, setengah sadar. "Kenapa, Rin?" gumamnya. Rina ingin menjawab, tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Matanya terpaku pada sudut kamar. Di sana, bayangan lebih gelap dari gelap mulai terbentuk. Tidak jelas rupanya, tapi cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan itu seperti merayap, perlahan mengikuti dinding, seolah mencari sesuatu. "Mas, ada yang aneh," bisiknya dengan suara bergetar. Ardi duduk, menyalakan lampu. Cahaya menyebar, memecah gelap. Seketika, bayangan itu lenyap. Bau busuk pun seolah menguap begitu saja, meninggalkan udara kamar yang kembali normal. Terlalu normal, seakan apa yang baru saja terjadi hanya khayalan. "Rin, kamu mimpi," kata Ardi berusaha menenangkan. "Rumah baru, masih adaptasi." Rina mengangguk, meski hatinya menolak percaya. Ia mengenal rasa mimpi dan rasa nyata, dan apa yang ia rasakan barusan terlalu tajam untuk disebut bunga tidur. Dada kirinya masih nyeri, dingin itu masih tertinggal, menempel seperti bekas sentuhan. Ardi kembali berbaring, napasnya perlahan teratur. Rina memejamkan mata, mencoba melakukan hal yang sama. Namun kali ini, rasa itu datang lagi, lebih pelan, tapi lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, menyusuri pembuluh darah, mencari tempat untuk bersarang. Ia menahan diri untuk tidak berteriak. Dalam kesunyian itu, Rina mendengar suara, bukan suara dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Berbisik, terputus-putus, seperti orang berbicara dari dasar sumur. Ia tak bisa menangkap kalimatnya, hanya nada, penuh kebencian, penuh iri. Air mata menetes tanpa ia sadari. Di saat yang sama, di rumah sebelah, Bu Sari belum tidur. Lampu di ruang tengahnya menyala redup. Ia duduk diam di depan meja kecil, tangannya bergerak perlahan di atas sesuatu yang terbungkus kain gelap. Wajahnya tak lagi menunjukkan raut tetangga pendiam. Ada ketegangan di rahangnya, ada sorot mata yang berbeda, lebih tajam, lebih dingin. "Bukan salahku, aku cuma minta keadilan." Ia mengikat kain itu dengan benang kasar, lalu meniupnya pelan. Napasnya berat, seolah setiap hembusan membawa sesuatu keluar dari dadanya. Setelah itu, ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan. Kembali ke kamar, Rina akhirnya tak kuat lagi. Ia mengguncangkan Ardi dengan panik. "Mas, aku nggak bisa napas. Dingin, sakit," katanya terbata-bata. Ardi bangkit sepenuhnya kali ini. Ia memeluk istrinya yang dingin dan berkeringat. "Tenang, Rin, tenang. Tarik napas pelan-pelan." Rina menurut, meski setiap tarikan napas terasa seperti melawan sesuatu yang menekan dari dalam. Beberapa menit kemudian, rasa itu mereda, tidak hilang sepenuhnya, hanya mundur, seperti sengaja memberi jarak. Subuh menjelang, tapi Rina tidak tidur lagi. Ia duduk memeluk lutut, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Rumah itu masih sama, tapi rasa aman yang semula memenuhi dinding-dindingnya telah retak. Ia tidak tahu apa yang baru saja menyerangnya. Ia hanya tahu satu hal, malam itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang datang dengan niat, dan itu baru permulaan. Pagi datang, tapi tidak membawa kelegaan. Cahaya matahari menembus jendela kamar Rina dengan lembut, seolah ingin meyakinkan bahwa malam tadi hanyalah gangguan sesaat. Namun tubuh Rina menolak bekerja sama dengan harapan itu. Ia bangun dengan kepala berat, tenggorokan kering, dan rasa nyeri yang tidak bisa ia tunjuk letaknya. Bukan sakit biasa, lebih seperti ada sesuatu yang menetap di dalam. Diam, tapi hidup.
Ia melangkah ke kamar mandi dengan tubuh lemas. Saat berkumur, air di wastafel berubah warna, merah. Rina terpaku beberapa detik sebelum akhirnya muntah. Cairan hitam kental keluar bersama rasa perih yang membakar dada. Lututnya melemas, ia terduduk di lantai dingin. Napasnya terengah. "Mas," panggilnya lirih. Ardi bergegas masuk. Wajahnya langsung berubah saat melihat kondisi Rina. "Ya Allah, Rin, ini kenapa?" Rina ingin menjawab, tapi lidahnya terasa tebal. Dadanya kembali dingin seperti malam tadi. Hanya saja kali ini rasa itu tidak datang tiba-tiba. Ia menetap, perlahan menyebar, seolah tubuh Rina bukan lagi miliknya sendiri. Hari itu mereka ke dokter. Pemeriksaan dilakukan, darah diambil, röntgen dilakukan. Rina duduk diam dengan selimut tipis di pundaknya, matanya kosong. Dokter akhirnya keluar dengan wajah profesional yang terlalu tenang. "Secara medis tidak ada yang aneh," katanya. "Mungkin kelelahan berat atau asam lambung." Ardi terdiam. "Tapi dia muntah darah hitam, Dok." Dokter mengangguk singkat. "Kita observasi dulu. Kalau berlanjut, kembali lagi." Kalimat itu tidak memberi jawaban, hanya menunda ketakutan. Di rumah, kondisi Rina justru memburuk. Setiap sore menjelang malam, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Tangannya dingin, kakinya seperti tak dialiri darah. Ia sering meringkuk di tempat tidur, memeluk perutnya yang terasa melilit, seolah ada sesuatu yang berputar di dalam sana. Yang paling menakutkan adalah perubahan yang tidak terlihat. Kulit Rina perlahan kehilangan warna segarnya. Bibirnya pucat kebiruan, matanya cekung. Saat disentuh, suhu tubuhnya tidak wajar. Dingin, seperti bukan milik orang hidup sepenuhnya. "Rin, kamu kenapa sih?" tanya Ardi suatu malam. Suaranya pecah. "Kalau sakit bilang aku, jangan dipendam." Rina menoleh pelan. "Aku ngerasa kayak dimakan dari dalam," jawabnya jujur. "Bukan sakit, lebih ke dihancurin." Ardi menggenggam tangannya, tapi sentuhan itu tak menghangatkan. Rina justru meringis, seolah sentuhan tersebut mengganggu sesuatu yang tak terlihat di balik kulitnya. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Rina sering terbangun sambil menangis, tubuhnya melengkung kesakitan. Kadang ia muntah lagi, hitam, berbau amis, membuat Ardi hampir ikut muntah menahannya. Kadang ia hanya terdiam, menatap langit-langit, bibirnya bergerak pelan seperti berbicara pada seseorang yang tidak ada di ruangan itu. "Panas, jangan lihat, tutup, iri." Kadang namanya sendiri keluar dari mulut Rina dengan nada asing. Kadang ia menangis sambil memohon maaf pada seseorang yang tak pernah disebutkan jelas. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya mulai terlihat jelas di balik kulit yang mengencang. Ardi mencoba segalanya, obat, vitamin, terapi alternatif. Tidak ada yang bertahan lama. Setiap kali ada sedikit perbaikan, malam berikutnya rasa sakit itu kembali. Lebih kuat, lebih dalam, seperti sedang menguji seberapa lama tubuh Rina bisa bertahan. Yang paling membuat Ardi takut adalah satu hal sederhana. Mata Rina. Tatapannya bukan lagi tatapan orang yang sedang sakit. Ada kekosongan di sana, seolah sebagian dari dirinya sedang diambil sedikit demi sedikit. Dan setiap kali Ardi memanggil namanya, Rina butuh waktu lama untuk benar-benar kembali. "Aku capek, Mas," katanya suatu malam, dengan suara hampir tak terdengar. "Kalau aku mati, jangan salahin diri kamu." Ardi memeluknya erat, menahan tangis. "Jangan ngomong gitu, kamu gak akan kemana-mana." Namun di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Ini bukan sekedar penyakit. Tubuh Rina tidak sedang rusak dengan sendirinya. Ia sedang diserang, perlahan, sistematis, seolah ada tangan tak kasat mata yang bekerja dari dalam, menghancurkan tanpa meninggalkan bekas yang bisa dijelaskan. Dan Ardi tahu, jika ini dibiarkan, tubuh Rina mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Pada titik itu, sakit Rina tidak lagi sekadar melumpuhkan tubuhnya. Sesuatu yang lain mulai mengambil alih, pelan tapi pasti. Kesadarannya seperti ditarik mundur, memberi ruang bagi bisikan-bisikan yang tidak pernah ia undang. Ardi pertama kali menyadarinya saat Rina terbangun di tengah malam dengan mata terbuka lebar, menatap ke arah kosong di sudut kamar. Bibirnya bergerak tanpa suara. Ardi mendekat, menunduk agar sejajar dengan wajah istrinya. "Rin, kamu dengar aku?"
Butuh beberapa detik sebelum Rina berkedip, lalu suaranya keluar, pelan dan serak, seperti bukan berasal dari tenggorokannya sendiri. Dia marah. Siapa? Ardi menahan napas. Rina tidak langsung menjawab, keningnya berkerut, wajahnya menegang seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa Ardi dengar. Lalu hampir seperti bisikan yang terlepas tanpa izin, satu nama keluar dari mulutnya. Bu Sari. Ardi membeku. Nama itu jatuh begitu saja, tanpa emosi, tanpa penekanan. Justru itulah yang membuatnya menakutkan. Sejak malam itu, nama itu terus kembali. Tidak setiap saat, tapi cukup sering untuk membuat Ardi kehilangan ketenangan. Kadang Rina mengigau menjelang subuh, suaranya lirih, terputus-putus. Jangan lihat, jangan iri. Lalu di sela napas beratnya, nama itu muncul lagi. Bu Sari, selalu sama, tidak pernah berubah. Ardi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Nama tetangga yang sering mereka dengar, mungkin tersimpan di alam bawah sadar Rina. Namun setiap kali ia mencoba berpikir logis, ada bagian dalam dirinya yang menolak. Terlalu konsisten, terlalu tepat. Suatu sore, saat kondisi Rina sedikit lebih stabil, Ardi memberanikan diri bertanya. Ia duduk di sisi tempat tidur, memegang tangan Rina yang dingin. Rin, kenapa kamu sering sebut nama Bu Sari? Rina menoleh perlahan, tatapannya kosong, tapi ada ketakutan di baliknya. Aku nggak mau sebut, katanya lemah. Tapi ada yang maksa. Maksa gimana? Rina menutup mata, napasnya tersengal. Kayak ada yang berdiri di dekat aku, terus bisik terus. Panas, bau tanah. Dia marah aku dilihat orang. Kalimat itu membuat tengkuk Ardi merinding. Ia teringat malam pertama Rina terbangun dengan bau busuk dan rasa tercekik. Semua potongan mulai menyatu, membentuk gambaran yang tidak ingin ia terima. Sejak bisikan itu muncul, perubahan pada Rina semakin terasa. Kadang suaranya berubah saat menyebut nama tersebut, lebih dalam, lebih dingin. Kadang ia tersenyum aneh setelahnya, senyum yang tidak sesuai dengan rasa sakit di tubuhnya. Dia bilang, semua harus seimbang, ujar Rina suatu malam tanpa diminta. Kalau aku naik, harus ada yang turun. Ardi menggenggam tangan Rina lebih erat. Itu cuma pikiran kamu, jangan didengerin. Namun Rina menggeleng pelan. Bukan pikiranku. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Setiap kali azan terdengar, Rina justru menggeliat kesakitan. Setiap kali doa dibacakan, tubuhnya menegang, bibirnya bergetar seolah menahan kata-kata lain yang ingin keluar. Dan selalu, di ujung semua itu, nama Bu Sari kembali disebut. Ardi mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak ia hiraukan. Tatapan Bu Sari yang terlalu lama saat berpapasan, senyumnya yang tipis dan kaku, kalimat-kalimatnya yang terdengar biasa, tapi menyimpan nada yang sulit dijelaskan. Semua kini terasa berbeda. Suatu sore, Ardi melihat Bu Sari berdiri di depan rumahnya sendiri, menatap ke arah rumah mereka tanpa berkedip. Ketika mata mereka bertemu, Bu Sari tersenyum kecil, senyum yang membuat perut Ardi terasa dingin. Malam itu Rina kembali mengigau, kali ini lebih jelas. Aku nggak salah, aku cuma senang, katanya sambil menangis. Lalu suaranya berubah, menjadi datar. Tapi dia nggak suka. Ardi menunduk, menahan gemetar. Ia tidak lagi mencari penjelasan logis. Tubuh Rina tidak hanya diserang, tetapi juga dijadikan jalan bagi sesuatu dari alam lain yang ingin berbicara, menuduh, dan menunjuk. Nama itu bukan sekadar disebut, ia dipanggil, berulang-ulang, seolah ada pesan yang ingin dipastikan sampai. Dan Ardi mulai memahami satu hal yang membuat dadanya sesak. Jika bisikan itu terus dibiarkan, bukan hanya tubuh Rina yang akan hancur, tetapi juga jiwanya. Di titik itu, Ardi sadar, mereka tidak bisa menghadapi ini sendirian. Karena ketika sesuatu dari alam lain mulai menyebut nama dengan begitu pasti, itu berarti ancamannya sudah terlalu dekat untuk diabaikan. Keputusan itu tidak datang dengan keyakinan, melainkan keputusasaan. Ardi tidak pernah membayangkan dirinya akan melangkah ke rumah seorang dukun. Ia dibesarkan dengan logika, doa, dan keyakinan bahwa semua bisa dijelaskan. Namun ketika tubuh Rina semakin lemah,
ketika nama yang sama terus keluar dari bibirnya dengan cara yang tidak manusiawi. Keyakinan itu runtuh sedikit demi sedikit. Pagi itu, Ardi meninggalkan rumah sebelum matahari tinggi. Ia menitipkan Rina pada tetangga depan yang masih bisa dipercaya, lalu berjalan tanpa banyak bicara. Langkahnya membawanya ke ujung desa seberang, ke sebuah rumah kayu tua yang hampir menyatu dengan pepohonan di sekitarnya. Tidak ada papan nama, tidak ada penanda, namun semua orang tahu siapa yang tinggal di sana. Mbah Wiryo. Orang-orang menyebutnya dukun tua, tapi dengan nada yang lebih hati-hati daripada sekedar sebutan. Ia bukan sosok yang suka dicari, kecuali oleh mereka yang sudah kehabisan jalan. Ardi mengetuk pelan. Pintu terbuka tanpa suara, seolah kedatangannya sudah ditunggu. Mbah Wiryo duduk di dalam. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih sepenuhnya, matanya sayu tapi tajam. Tatapan itu membuat Ardi berhenti sejenak di ambang pintu. "Kamu telat," kata Mbah Wiryo pelan. Ardi terdiam. "Maksud Mbah?" "Bukan telat datang ke sini," jawabnya sambil menggeserkan tikar. "Telat menyadari." Ardi duduk dengan tangan gemetar. Kata-kata itu menampar lebih keras dari dugaan. Ia menceritakan semuanya. Rumah baru, perubahan Rina, sakit yang tak terdeteksi medis, bisikan, dan nama yang terus disebut. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa menyelah, hanya sesekali mengangguk pelan, seolah setiap detail sudah berada di tempatnya masing-masing. Saat Ardi selesai, ruangan itu hening. Mbah Wiryo mengambil sebuah mangkuk kecil berisi air, lalu meletakkannya di depan mereka. Ia menutup mata, menggumamkan sesuatu yang tak bisa Ardi tangkap. Udara di ruangan itu terasa berubah, lebih berat, lebih rapat. "Ini bukan sakit," ucap Mbah Wiryo akhirnya. "Ini kiriman." Ardi menelan ludah. "Santet?" Mbah Wiryo membuka mata. "Kalau kamu butuh nama, iya. Tapi jangan berhenti di situ. Yang penting bukan ilmunya, yang penting niatnya." Ia menatap Ardi lurus-lurus. Iri yang dipelihara terlalu lama bisa jadi pintu. Mbah Wiryo menggerakkan jari di atas permukaan air. Perlahan bayangan mulai muncul. Ardi melihat sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Pagar besi tinggi, halaman luas, dan bentuk rumah yang sangat ia kenal. Rumahnya sendiri. Air itu kemudian bergetar, seolah ada gangguan. Lalu bayangan lain muncul di sampingnya. Rumah kecil, tua, berdempetan. Pelakunya orang dekat, kata Mbah Wiryo tanpa ragu. Terlalu dekat untuk kamu curigai sejak awal. Ardi mengingat nama yang terus disebut Rina. Tenggorokannya kering. Tetangga. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan. Yang mengirim ini tidak ingin membunuh cepat. Ia ingin melihat hancur pelan-pelan. Kalimat itu membuat Ardi menunduk. Gambaran tubuh Rina yang kurus, muntah hitam, tatapan kosong, semuanya berputar di kepala. "Masih bisa diselamatkan, Mbah." Mbah Wiryo menarik napas panjang. "Masih, tapi waktunya tidak banyak." Ia menjelaskan dengan suara datar, seolah sedang menyebutkan fakta cuaca. Santet itu sudah masuk terlalu dalam, bukan hanya menyerang tubuh, tapi juga mencoba melekat pada batin Rina. Jika dibiarkan, bukan hanya raganya yang rusak, jiwanya bisa ikut terikat. "Ada benda," kata Mbah Wiryo, "ditanam. Selama itu masih ada di tanah rumahmu, sakitnya akan terus kembali." Ardi mengangguk cepat. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Siapkan dirimu. Yang kamu lawan bukan orangnya, tapi niat yang ia lepaskan." Sebelum Ardi pergi, Mbah Wiryo menambahkan satu hal yang membuat langkahnya terasa lebih berat dari saat datang. "Kalau tebakanmu benar soal siapa pelakunya," katanya, lirih, "jangan harap dia mengaku. Orang seperti itu biasanya sudah merasa dirinya korban." Dalam perjalanan pulang, pikiran Ardi kacau. Setiap langkah terasa menjauhkan dirinya dari dunia yang ia kenal dan mendekatkannya kepada sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari cerita.
Saat ia sampai di depan rumah, ia menoleh tanpa sadar ke arah rumah sebelah. Tirai jendela Busari terbuka sedikit. Di baliknya, ada bayangan yang berdiri diam. Malam itu, Ardi tidak langsung memberitahu Rina semua yang ia dengar. Ia hanya menggenggam tangan istrinya lebih erat dari biasanya. Rina membuka mata perlahan dan berbisik lemah, seolah merasakan perubahan arah. "Kamu ketemu dia?" tanyanya pelan. Ardi terdiam. "Iya." Rina menutup mata. Air mata mengalir dari sudutnya. "Berarti aku nggak gila," katanya lirih. Dan untuk pertama kalinya sejak sakit itu datang, Ardi tahu dengan pasti apa yang mereka hadapi kini sudah memiliki wajah, niat, dan asal. Tabir telah terbuka, dan setelah tabir terbuka, tidak ada jalan kembali. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah apa yang dikatakan Mbah Wiryo, rumah yang selama ini terasa aman berubah menjadi tempat yang asing. Setiap sudutnya seperti menyimpan rahasia. Setiap dinding seolah mendengar. Ardi tidak langsung bergerak. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap lantai, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, satu kalimat terus berputar di kepalanya. Ada benda yang ditanam. Menjelang tengah malam, saat Rina akhirnya tertidur dengan nafas yang masih berat tapi stabil, Ardi berdiri perlahan. Ia mengambil senter dan sekop kecil dari gudang. Langkahnya pelan, bukan karena takut membangunkan siapapun, melainkan karena perasaan yang menekan dada. Ada firasat buruk yang sulit diabaikan. Halaman rumah itu tidak luas. Tanahnya masih baru, bekas renovasi. Sebagian belum ditanami apapun. Ardi berdiri di sana, mencoba mengingat petunjuk Mbah Wiryo. Sudut pekarangan, tempat yang jarang dilewati, tempat yang sunyi. Senter menyorot ke sisi pagar, dekat pohon kecil yang sengaja ditanam Rina sebagai hiasan. Entah kenapa, dada Ardi terasa lebih sesak saat berdiri di sana. Udara di sekitar titik itu lebih dingin, sunyi yang aneh, seolah suara malam enggan mendekat. "Kalau memang ada, tunjukkan," gumamnya pelan, lebih seperti permohonan daripada perintah. Sekop pertama menancap ke tanah. Tidak ada apa-apa selain tanah basah. Sekop kedua, ketiga, Ardi hampir ingin berhenti, menganggap semua ini hanya sugesti. Namun pada ayunan berikutnya, ujung sekop membentur sesuatu yang keras. Bunyi logam kecil terdengar, memecah keheningan. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia berlutut, menggali dengan tangan. Tanah itu terasa lebih lembab, lebih berat. Beberapa detik kemudian, jemarinya menyentuh kain. Bukan kain biasa. Kain hitam, sudah kusam, terikat erat dengan benang kasar. Bau menyengat langsung naik ke hidungnya. Amis, tanah, dan sesuatu yang membuat perutnya bergejolak. Ardi menarik bungkusan itu perlahan. Tangannya gemetar hebat. Ia membuka ikatannya dengan nafas tertahan. Di dalamnya ada paku-paku berkarat yang menembus sesuatu yang menyerupai boneka kecil dari jerami. Rambut manusia melilit tubuhnya, kusut dan lengket. Di bagian tengahnya terselip selembar foto yang sudah dilipat berkali-kali. Foto Rina. Wajah istrinya tampak jelas di sana. Senyum yang dulu ia kenal, kini terasa menghina di tengah bungkusan itu. Ardi menutup mulutnya, menahan suara yang hampir keluar. Seluruh tubuhnya bergetar, bukan lagi karena takut, melainkan karena kenyataan yang akhirnya berdiri telanjang di depannya. "Ya Allah," bisiknya lirih. Ia teringat semua yang terjadi. Muntah hitam, tubuh dingin, bisikan, nama yang disebut. Semua bukan kebetulan. Semua terikat pada bungkusan kecil yang kini ada di tangannya. Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Ardi menoleh cepat. Senter terangkat. Rina berdiri di ambang pintu. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Entah sejak kapan ia terbangun. "Kamu nemu ya?" katanya pelan. Ardi berdiri tergesa. "Rin, kamu jangan kesini." Namun Rina tetap melangkah, meski tertatih. Saat matanya melihat isi bungkusan itu, tubuhnya gemetar. Bukan kaget, lebih seperti pengakuan yang akhirnya menemukan bentuk.
Itu yang ada di badanku, ucapnya lirih. Rasanya sama. Ardi memeluk Rina meski tangannya masih memegang bungkusan itu dengan jijik dan marah bercampur. Maafin aku, harusnya dari awal aku sadar. Rina menggeleng lemah. Bukan salahmu. Di kejauhan samar-samar terdengar suara pintu tertutup dari rumah sebelah. Ardi menoleh sekilas. Rumah Busari gelap, tapi perasaan diawasi kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Ardi menggubur kembali lubang itu sementara, menutupnya rapat. Bungkusan itu tidak ia buang. Mbah Wiryo sudah berpesan, benda ini tidak boleh disentuh sembarangan. Ia adalah saksi sekaligus simpul dari semua yang terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Rina tertidur lebih tenang. Nafasnya masih berat tapi tidak lagi tercekik, seolah sesuatu yang menancap di tubuhnya telah ditarik keluar, meski belum sepenuhnya dilepaskan. Ardi duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang kurus. Ada amarah yang mendidih di dadanya, tapi juga kesedihan yang lebih dalam. Mereka tidak pernah menyakiti siapapun, tidak pernah berniat pamer, namun iri telah memilih jalannya sendiri. Bukti itu kini nyata, bukan lagi bisikan, bukan lagi dugaan. Tanah pekarangan rumah mereka telah menyimpan niat jahat seseorang, dan malam itu, rahasia itu akhirnya terangkat ke permukaan. Namun Ardi tahu, menemukan bukti bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, ketika sesuatu yang ditanam telah digali, biasanya akan ada reaksi. Dan ia merasakan dengan jelas, dari keheningan malam yang terlalu tenang itu, balasan tidak akan datang dalam bentuk penyesalan. Malam pemutusan itu datang dengan udara yang terasa ganjil. Seolah kampung kecil itu menahan napasnya sendiri. Ardi mengikuti setiap pesan Mbah Wiryo tanpa banyak bertanya. Bungkusan dari pekarangan tidak disentuh lagi sejak ditemukan. Ia hanya dipindahkan, diletakkan di tempat yang telah ditentukan, menunggu waktu yang dianggap paling aman. Rina terbaring lemah di kamar, matanya setengah terbuka, napasnya pendek-pendek, seakan tubuhnya tahu sesuatu akan terjadi. Ketika doa-doa mulai dibacakan, perubahan pada Rina terjadi hampir seketika. Tubuhnya menegang, rahangnya mengeras, dan dari sela bibirnya keluar suara tertahan yang bukan sepenuhnya tangis. Ardi menggenggam tangannya, merasakan dingin yang sama seperti malam pertama santet itu datang. Dingin yang menusuk, tapi kali ini bergetar, seolah melawan. "Mas, panas," bisik Rina, suaranya bergetar. Kayak ditarik. Ardi menahan air mata. "Bertahan, Rin, jangan dilepas." Kata-kata itu terdengar kosong, tapi ia tak punya pilihan lain. Di dalam kepalanya wajah Mbah Wiryo terlintas bersama kalimat yang terus menggema. Yang dilepaskan dengan niat buruk bisa kembali mencari jalan pulang. Di luar rumah, angin berembus pelan. Tidak kencang, tidak juga dingin, tapi membawa perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Lampu-lampu rumah di sekitar gang menyala seperti biasa, namun suasana terasa lebih sunyi, seolah malam itu bukan milik manusia sepenuhnya. Saat doa mencapai puncaknya, Rina menjerit. Jeritan itu pendek, terputus, lalu berubah menjadi isakan keras. Tubuhnya melengkung, kemudian tiba-tiba terkulai. Ardi panik, memanggil namanya berulang kali. "Rin, Rin, lihat aku." Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu Rina menarik napas panjang, dalam, seolah baru saja muncul dari dasar air. Wajahnya basah oleh keringat, tapi warna pucat yang selama ini menempel perlahan memudar. "Aku ringan," katanya pelan. "Sakitnya pindah." Ardi belum sempat bertanya apa maksudnya ketika teriakan terdengar dari luar. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Teriakan perempuan, melengking, penuh rasa sakit. Suara itu berasal dari arah rumah sebelah. Ardi berdiri, jantungnya berdegup keras. Dari jendela ia melihat cahaya lampu rumah Busari menyala mati, lalu terdengar suara benda jatuh. Teriakan itu berulang, bercampur erangan yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. "Mas, itu dia." Tak lama kemudian, kabar menyebar cepat, seperti bisik yang tak perlu suara keras. Busari jatuh sakit mendadak, tubuhnya panas tinggi, kulitnya dipenuhi bercak dalak-dalap, dan ia berteriak kesakitan tanpa henti. Dokter dipanggil,
Tetangga berdatangan, tapi tak satu pun bisa menjelaskan apa yang terjadi. Katanya, badannya kayak dibakar dari dalam, ujar seseorang di depan gang dengan suara ditahan. Terus, mulutnya ngomong sendiri, ngomel, marah-marah, nyebut nama orang. Ardi mendengarnya dari balik pintu, tanpa ikut campur. Ada perasaan campur aduk di dadanya, lega, takut dan sedih dalam waktu bersamaan. Ia tidak merasa menang, yang ia rasakan hanyalah kekelelahan yang mendalam. Di kamar, Rina tertidur untuk pertama kalinya tanpa menggigil. Napasnya teratur, wajahnya terlihat lebih hidup. Namun di sela ketenangan itu, Ardi tahu satu hal. Apa yang berbalik arah bukan sekedar sakit fisik. Niat yang dilepaskan dengan dendam selalu mencari tempat kembali. Dan ketika ia kembali, jarang membawa ampun. Keesokan paginya suasana kampung berubah. Rumah Bu Sari tertutup rapat. Tidak ada lagi sosok pendiam di balik tirai. Hanya desas-desus yang beredar, tentang jeritan semalaman, tentang bau busuk yang tak bisa dihilangkan, tentang kata-kata penyesalan yang keluar terlambat. Rina bangun dengan tubuh lemah tapi matanya jernih. Aku dengar teriakan. Aku tahu itu bukan kebetulan. Ardi mengangguk. Ini bukan balas dendam. Ini akibat. Rina menatap langit-langit, lama. Akhirnya ia berkata, "Aku nggak benci dia. Aku cuma capek." Ardi menggenggam tangannya. Di luar, matahari naik perlahan menyinari rumah-rumah yang kembali tampak biasa. Namun bagi mereka, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Mereka telah melihat bagaimana iri bisa berubah menjadi senjata, dan bagaimana senjata itu bisa berbalik arah ketika niatnya patah. Santet itu tidak menghilang, ia hanya kembali ke asalnya, membawa beban yang lebih berat dari saat dilepaskan. Dan malam itu meninggalkan satu pelajaran yang tak tertulis dimanapun, bahwa dalam urusan seperti ini tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah mereka yang selamat dan mereka yang harus menanggung akibat dari kebencian yang tak pernah disembuhkan. Waktu berjalan pelan setelah semua itu berlalu. Seolah kehidupan memberi jarak agar luka-luka bisa menutup dengan caranya sendiri. Rina memang selamat, tetapi tubuhnya tidak serta-merta kembali seperti dulu. Ada hari-hari ketika ia masih terbangun dengan napas berat, masih terdiam lama saat mencium bau tanah basah, masih merinding tanpa sebab yang jelas. Bekasnya tidak terlihat, namun tertinggal di dalam, sebagai ingatan yang tidak bisa dihapus. Ardi memilih untuk tidak banyak bercerita. Mereka menutup pagar lebih sering, mengurangi unggahan, dan menjalani hidup dengan langkah yang lebih hati-hati. Rumah yang dulu terasa seperti piala kini lebih menyerupai tempat berlindung. Tirai jarang dibuka lebar. Lampu dipadamkan lebih awal. Kebahagiaan tidak lagi diumumkan, melainkan disimpan. Tentang Bu Sari, tidak ada penjelasan yang benar-benar tuntas. Sebagian orang berkata ia jatuh sakit berkepanjangan, sebagian lagi menyebutkan ia sering berbicara sendiri di malam hari, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang menurutnya lebih beruntung. Tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf, hanya keheningan dari rumah yang kini jarang dihuni suara. Rina pernah berkata dengan suara pelan saat duduk di ruang tamu yang sunyi, "Aku baru ngerti sekarang, ternyata senyum kita bisa jadi luka buat orang lain." Kalimat itu bukan penyesalan, melainkan kesadaran yang datang terlambat. Karena pada akhirnya, harta tidak pernah memiliki niat. Ia hanya benda mati. Yang memberi makna, yang memberi arah, adalah manusia yang melihatnya. Dan di tangan yang salah, kebahagiaan orang lain bisa berubah menjadi ancaman. Kisah ini bukan tentang siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Bukan pula tentang siapa yang benar dan siapa yang kalah. Ini adalah tentang iri yang dibiarkan tumbuh, tentang perasaan kecil yang dipelihara sampai berubah menjadi sesuatu yang kejam. Ketika iri hati tak lagi dikendalikan, ia bisa melampaui batas, menembus akal sehat, dan mencari jalan yang paling gelap. Rina beruntung masih hidup, banyak yang tidak, dan bukan karena mereka lebih lemah, melainkan karena serangan seperti ini tidak selalu datang dengan tanda. Ia bisa bersembunyi di balik senyum tetangga, di balik sapaan ramah, di balik kalimat yang terdengar biasa. Kini, setiap kali Rina menatap rumahnya, ia tidak lagi melihat kemewahan.
Yang ia lihat adalah pelajaran bahwa apapun yang dimiliki, sekecil atau sebesar apapun, selalu membawa tanggung jawab yang tidak terlihat. Bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menjaga diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan harta yang hampir merenggut nyawanya, melainkan iri yang tak pernah disembuhkan. Iri yang diberi ruang, diberi waktu, hingga akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk membunuh. Pelan, tanpa suara, dan hampir berhasil. Dan dari kisah ini, hanya satu hal yang pantas diingat. Kebahagiaan yang tidak dijaga bisa menjadi sasaran, dan iri yang dibiarkan bisa berubah menjadi senjata paling mematikan.